Hai, selamat datang di channel Siga Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Alien. Alien ini adalah film horor science fiction yang dirilis pada tahun 1979 yang disutradarai oleh Ridley Scott dan ditulis oleh Dan O'Bannon. Film ini menceritakan tentang kru pesawat luar angkasa jenis angkutan komersial bernama Nostromo yang bertemu alien Eponymous yang sering disebut dengan Snob, yang merupakan makhluk luar angkasa yang sangat ganas. Cerita dimulai dengan sebuah pesawat luar angkasa pengangkut komersial yang bernama Nostromo yang berisikan 7 awak pesawat yang mengangkut 20 juta ton besi yang bertujuan kembali ke bumi. Nostromo dikendalikan oleh autopilot. Ketika sedang asik sarapan, salah satu awak kapal yang bernama Dallas mendapatkan panggilan dari Mother. Mother ini merupakan server dari pesawat Nostromo dan Dallas mendapatkan kabar bahwa mereka baru setengah perjalanan kembali ke bumi. Mother menerima sinyal transmisi yang kemungkinan SOS dari sumber yang tidak diketahui, tapi lokasinya berjarak dekat dengan rute perjalanan mereka. Akibatnya Mother mengubah rute perjalanan dari Nostromo menuju lokasi tersebut. Tentu keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan awak kapal yang dikarenakan kapal mereka adalah kapal yang bertugas mengangkut barang, bukan kapal penyelamat. Dapat ancaman tidak mendapatkan bayaran jika mereka mengabaikan panggilan SOS. Akhirnya mereka pun semua sepakat untuk mengikuti arahan dari sinyal transmisi yang tidak dikenal itu. Setelah melakukan pendaratan yang tidak mulus diakibatkan oleh badai pasir di planet yang tidak diketahui namanya, Nostromo mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak bisa mengaktifkan sistem selama 17 jam. Dikarenakan jarak dari Nostromo mendarat ke sinyal transmisi tidak begitu jauh, mereka memutuskan untuk berjalan ke arah transmisi tersebut yang melakukan perjalanan hanya 3 orang, yaitu Dallas, Lambert, dan Ken. Ripley mengawasi pekerjaan mekanik pesawat, sedangkan S melakukan pengawasan lewat transmisi radio pesawat. Mereka menemukan pesawat asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu mereka masuk ke dalam pesawat asing itu dan mereka menemukan sebuah pemandangan yang menakjubkan, berupa teknologi yang lebih maju dibandingkan di bumi. Dan di sana mereka menemukan jasad makhluk yang tidak dikenal yang sudah lama tewas dan membatu. Mereka meneliti apa yang terjadi pada makhluk tersebut sampai mereka menemukan tulang rusuk yang mencuat keluar seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya. Kembali ke pesawat, tiba-tiba Ripley menemukan bahwa Mother berhasil memecahkan sandi pada sinyal transmisi misterius tadi. Dan menurut Ripley, sandi itu bukanlah sandi SOS, merupakan peringatan kepada para petualang luar angkasa. Mengetahui hal itu, Ripley berniat untuk menyusul ketiga orang yang sudah turun tadi. Kembali ke pesawat luar angkasa misterius tadi, Ken menemukan sebuah lubang untuk turun ke bawah dan Ken mencoba turun dan menyelidiki ada apa di dalam lubang tersebut. Di dalam lubang tersebut dipenuhi benda yang menyerupai telur yang berukuran besar, serta terdapat kabut yang menutupi telur-telur tersebut. Ken mencoba mendekati salah satu telur tersebut dan mencoba mengamati, ternyata ada sebuah organisme hidup di dalamnya. Dan tiba-tiba sesosok makhluk mungil dari telur itu melompat ke arah wajah Ken sampai menembus kaca helm astronot. Lalu Dallas dan Lambert membawa Ken kembali ke dalam pesawat dan mereka meneliti makhluk apa sebenarnya itu. Sempat terjadi ketegangan antara Ripley dan Dallas tentang masalah membawa makhluk asing ke pesawat. Ripley yang hanya sebagai senior akhirnya mengalah kepada sang kapten yaitu Dallas, karena Dallas ingin menyelamatkan awaknya Ken. Dan setelah dibawa ke ruang perawatan, S mencoba membelah helm Ken yang tampak seperti meleleh, lalu menemukanlah makhluk asing tersebut dengan mirip kalajengking dan ekornya melilit leher Ken, seolah tidak mau lepas dari wajahnya Ken. Semakin berusaha melepaskan makhluk tersebut, maka semakin keras juga lilitan ekor pada leher Ken. Lalu tubuh Ken di scanning dan mereka melihat ada yang tidak beres, sehingga Dallas mulai gelisah dengan hal ini, menyuruh S untuk memotong jari-jari makhluk tersebut yang melekat pada wajah Ken. Dan dari jari-jari makhluk tersebut keluar cairan asam yang menetes sampai ke lambung pesawat. Akhirnya mereka menghentikan percobaan tersebut dan meminta Parker dan Brett untuk membereskan pada lambung pesawat. Dan saat waktu istirahat tiba, Ripley menemui S yang sedang meneliti makhluk asing tersebut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Ken dan makhluk apakah yang dibawa masuk ke pesawat itu. Tetapi di sini S seperti menyembunyikan sesuatu. Sepertinya S mulai tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada makhluk asing tersebut. Beberapa kemudian Dallas menerima telepon dari S yang mengajaknya untuk ke ruang perawatan dan menjenguk Ken. Karenakan S melihat makhluk asing tersebut sudah tidak menempel pada wajah Ken lagi dan mati. Kemudian makhluk itu dibawa dan diteliti oleh S. Ripley menyarankan untuk dibuang saja, tetapi S sangat tertarik pada makhluk asing tersebut dan menolak saran dari Ripley. Dallas sudah muak dengan keadaan ini, malah membiarkan S mengambil keputusannya. Selanjutnya mereka memutuskan untuk meninggalkan planet tersebut secara paksa dengan keadaan pesawat yang masih dalam perbaikan. Setelah melewati take off yang menebarkan, akhirnya mereka berhasil pergi dari planet misterius itu dan Dallas kembali mendapatkan panggilan dari S yang mengabarkan Ken telah sadar, tetapi sayangnya
Ken tidak ingat apa-apa tentang makhluk dan planet misterius itu. Yang dia ingat hanya mimpi buruknya yang sulit bernapas. Dikarenakan Ken sudah beberapa hari tidak makan, akhirnya disuruh awak kapal mengadakan makan bersama lagi. Di sini Ace memperhatikan keadaan dan tingkah laku Ken yang merasa seperti orang yang kelaparan. Dan tiba-tiba saja Ken merasa sangat mual dan seperti orang yang tersendak. Tim yang merasa panik dengan keadaan Ken yang seperti orang kesurupan, tiba-tiba muncul makhluk mungil yang menyeramkan, membuat seluruh kru bingung. Akhirnya Parker yang berusaha membunuh makhluk tersebut malah dilarang oleh Ace, dan makhluk tersebut kabur dan menghilang entah kemana, tetapi masih di dalam pesawat. Para awak pesawat berusaha mencari makhluk tersebut, tetapi mereka tidak menemukannya. Akhirnya mereka melupakan sejenak makhluk tersebut dan membuat pemakaman untuk Ken dengan cara membuangnya keluar angkasa, dikarenakan tidak mungkin dikubur di bumi yang jaraknya kurang lebih masih 10 bulan perjalanan lagi. Setelah acara pemakaman selesai, misi pemburuan makhluk asing yang kita sebut alien pun dimulai dengan berbekal senjata seadanya. Mereka akan melakukan pemburuan di dalam pesawat. Tim dibagi menjadi dua. Tim 1 beranggotakan Dallas, Ash, dan Lambert, sedangkan tim 2 beranggotakan Ripley, Brett. Nah, mungkin segini dulu ya cerita aliennya. Sampai jumpa di video kelanjutannya. Bye bye.